Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya dan karunia-Nya yang tak terbilang dan tak terhingga, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah barakah ini. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan, marilah kita junjungkan kepada sang habibina wa syafi'ina wa karimana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai permulaan, marilah kita merenung sejenak. Marilah kita membuka mata sejenak, menyaksikan kondisi para pemimpin kita saat ini. Apakah para pemimpin kita saat ini mampu membawa negeri ini makmur? Apakah para pemimpin kita saat ini mampu mengangkat ekonomi rakyat? Dan apakah para pemimpin kita saat ini mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan mampu membuat rakyat tidur tenang, damai dan tentram? Namun kini yang terjadi mana sebaiknya? Kini yang hak menjadi batil dan yang batil diangkat menjadi kebenaran. Pemimpin kita saat ini tak berani bersuara, tak berani berbicara kebenaran dan hanya pencitraan yang menjadi bahan omongan. Dan lebih parah lagi, di era ini, di zaman ini lahir rentetan-rentetan kasus seorang pemimpin yang tak mampu dalam memerintah dan hanya menyelesaikan rakyat. Baik itu kasus korupsi, penggelapan nama baik, pegawai pemerintahan yang asyik dengan kemaksiatan, dan lebih banyak lagi kebejatan pemimpin yang tak bisa disebutkan secara satu persatu. Bukankah begitu wahai para hadirin? Bukankah begitu wahai para hadirin, calon-calon pemimpin kita yang tak mampu dalam memerintah dan hanya memiliki wacana yang sangat banyak untuk menyejahterakan rakyat, namun hanya menjadi omong kosong belaka ketika dirinya memimpin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita sebagai rakyat yang berhati suci, berhati nurani, hendaknya menyadarkan dan mengingatkan memimpin kita sebisa kita dan semampu kita, karena rakyat adalah bagian dari kepemimpinan. The founding father kita, Insinyur Soekarno, mengatakan, aku bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Nabi SAW meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Dzalika at'aful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran di depan maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan hatinya, karena itu adalah selemah-lemah iman. Itulah tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Bukan hanya umat Islam saja, namun untuk umat seluruh dunia wajib mengingatkan pemimpinnya apabila sedang tersesat di dalam jalannya. Maka dari itulah izinkan kami di sini menyampaikan saruhan Al-Quran yang berjudul Karakter Pemimpin Idaman Umat, yang akan dilandasi dengan potongan firman Allah, Quran surat Shad ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan pemimpin di muka bumi ini. Maka berilah keputusan di antara manusia-manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena engkau akan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara sedetail-detailnya dalam kalamnya. Ayat tadi menjelaskan mengenai sebuah tugas Nabi Daud alaihissalam sebagai pemimpin atas umatnya. Di dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 672 menjelaskan, ayat tadi adalah sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin dan para penguasa agar mereka berhukum di kalangan manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah dan jangan menyimpang dari jalannya. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Pemerintah Saudi Arabia juga menjelaskan makna yang sama, yakni agar mereka menetapkan hukum di kalangan orang-orang dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah dan tidak menyimpang dari jalannya. Hadirin sebangsa dan senegara, Imam Syafi'i mengatakan pilar kepemimpinan ada 5, yakni perkataan yang benar, menepati rahasia, menepati janji, menyimpan rahasia, senantiasa menunaikan amanah dan senantiasa memberikan nasihat. John C. Maxwell mengatakan, a leader is one who knows the why, goes the why, and shows the why. Pemimpin itu tahu jalan, pergi ke jalan tersebut dan mengajak ke jalan tersebut. Al-Quran juga menyebutkan salah satu sifat pemimpin, yakni mengajak umatnya ke dalam surga, merangkul umatnya ke dalam jalan kebenaran dan melindungi umatnya dari jalan kesesatan. Di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24 yang artinya, dan kami jadikan pemimpin-pemimpin itu memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Sabar memiliki artian menegakkan kebenaran. Uswatun hasanah kita, teladan kita juga mencontohkan sifat kepemimpinannya. Berikut ada 4 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur. Nabi dikenal sebagai sosok yang jujur dan jauh dari kata dusta sejak beliau kecil. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya mampu menjaga kepercayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat ini sudah mengakar kuat pada diri beliau sejak beliau berusia muda. Masih ingat kisah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Rasulullah masih sempat memulakan harta titipan orang Mekah. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang amanah. Yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya berani menyampaikan kebenaran dan tak takut atas resiko apapun yang menimpanya. Masih keras di kepala ingatan kita, wahai para hadirin, perjuangan Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Selama 13 tahun beliau dilempari batu, dicaci maki, dihina, dijatuhkan kehormatannya. Namun apa kata beliau? Demi matahari dan bulan di tangan kanan dan di tangan kiriku, aku tak akan pernah berhenti untuk mendakwakan Islam. Dari sifat tabligh beliau inilah kita dapat merasakan manisnya Islam sampai saat ini juga. Yang keempat artinya fatonah, mampu menguasai persoalan yang mutlak. Pemimpin harus cerdas dan berilmu. Dari pemimpin ini akan lahir kebijakannya sesuai dengan rakyat dan tidak menyengsarakan rakyat. Hadirin yang kami banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang paling banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin seagama dan setauhid, inilah sifat dan karakter pemimpin sejati, pemimpin yang berlandaskan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan berkiblat kepada Rasulullah dan meneladani para sahabat. Kita dapat baca kisah-kisah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Sultan Abdul Hamid II, dan sejarah-sejarah kepemimpinan lainnya yang berhasil dalam dunia kepemimpinan. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulukum ar-ra'iyakum. Bukan hanya pemimpin bangsa kita hari ini saja, namun kita semua adalah calon-calon pemimpin. Wahai para generasi bangsa, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.